Ini adalah hari ke-9 kita menanam kangkung di dalam botol. Kita lihat kondisi akarnya. Ini 2 hari setelah pemberian nutrisi. Jadi kan kemarin hari ke-7 kita berikan nutrisi. Nah ini sudah hari ke-9, berarti 2 hari setelah pemberian nutrisi. Nah kita lihat perubahannya itu adalah pada daun-daunnya. Awalnya itu sedikit menguning dan ini sudah mulai menghijau karena kebutuhan nutrisinya sudah tercukupi. Kita lihat pertumbuhannya sama ya, karena kita beri perlakuan dan tempat yang sama, jadi pertumbuhannya tuh hampir sama semuanya. Kita lihat dalam satu pot ini, kalau kita hitung itu kurang lebih ada sekitar 20, ada yang 15 juga, 15 batang. Nah ini nanti setelah 2 minggu sudah bisa kita panen. Ini kan hari ke-9, berarti nanti hari ke-14 sudah kita bisa panen baby kangkung. Jadi jangan terlalu besar karena nanti tidak maksimal pertumbuhannya. Jadi kalau kita mau panen baby kangkung cukup 14 hari tanam sudah bisa dipanen. Kalau mau lebih lama bisa juga. Kita tunggu sampai 21 hari baru kita panen. Itu sudah ukuran besar ya. Kita lihat di sini. Ini belum terserang hama. Tapi kalau mau diproteksi menggunakan pestisida organik bisa juga, agar tidak diserang hama ya, sehingga kita panen utuh dan bagus. Kita akan cek satu persatu perakarannya. Nah ini kita lihat, bisa lihat sendiri akarnya bagaimana. Nah ini kita masukkan lagi. Ini akarnya. Mengapa mengecek perakaran? Kita perlu tahu bahwa tanaman kita itu airnya terlalu panas atau tidak. Kalau airnya panas biasanya ini hitam, akarnya hitam gosong, seperti terbakar. Nah ini hijau, agak hijau sedikit tetapi tidak gosong, nah itu bagus. Ini juga hijau sedikit, ujung-ujung akar putih bersih. Nah ini bagus. Ini kita totalnya ada tanam 9 pot ya, agar memaksimalkan percobaan kita jadi 9 pot. Namun perlakuannya sama ya. Nah agak sedikit hijau ini biasa saja ya, tidak masalah. Kurang lebih sama teman-teman. Pertumbuhannya juga sama karena di tempat yang sama dan perlakuannya juga sama. Ini akarnya sama semua. Karena kita tanam baby, makanya kita beri satu pot ini lebih banyak bijinya, 10 sampai 20 untuk satu pot botol plastik. Kalau kita mau panen lebih besar, maka kita kurangi jumlah benihnya. Misalnya hanya kita tanam 5 ya, sampai 3 sampai 5 benih saja satu lubang ini. Ini kalau kita lihat dari atas, penampakannya seperti ini. Hasilnya cukup bagus ya. Intinya menanam dengan metode seperti ini tidak repot ya teman-teman. Kita tidak perlu menyiram, kita tidak perlu khawatir ada gulma yang tumbuh, karena ini betul-betul steril dari gulma. Ini kalau kita lihat dari jauh, brownies. Tut
Tada! Ini adalah kangkung yang kita tanam 14 hari yang lalu. Kita lihat pertumbuhannya, ini dia. Tuh. Kalau dibandingkan dengan tangan saya seperti ini. Ini hanya menggunakan botol ya, teman-teman. Kita lihat akarnya. Oke, ini masih bersih sekali. Kita lihat di sini di tengahnya agak hijau, itu masih terkena sinar matahari, dan kita lihat di ujungnya putih bersih. Nah, ini bagus ya. Kita lihat ini udah bisa dipanen untuk baby kangkung. Oke, kita lihat keseluruhannya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pot bisa berhasil semua. Nah. Hei, jangan. Hei, ini kalau kita lihat penampakannya. Oke, pegang. Ini akan kita panen. Ukurannya masih baby, umurnya 14 hari. Ini kalau kita lihat ke akarnya, zoom dari dekat coba, masukkan. Oke, cara memanennya kita pegang sumbunya, kemudian kita tarik. Nah, ini sumbunya masih tertinggal sehingga kita tidak capek memasukkannya lagi. Nah, ini bisa berikutnya langsung ditanam lagi ya. Nah, kemudian ini kan masih ada yang menempel kain flanelnya. Ini juga kita bisa pegang dan kita tarik. Ini kita pegang, ini kita tarik. Oke, nah ini yang tidak bagusnya. Ini nanti kita bersihkan. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan dari akar-akar dan bijinya yang tertinggal. Nah, seperti ini saja. Ini sudah siap untuk ditanam berikutnya. Ini kita kembalikan. Ini juga kita bersihkan. Saya letakkan dulu. Ini saya bersihkan. Kemudian kita tarik dan kita masukkan seperti sedia kala. Nah, ini sudah bisa kita tanam benih kangkung lagi. Zoom dekat. Nah, nanti kita letakkan benihnya di sini. Kemudian kita tunggu 7 hari baru kita berikan nutrisi. Nah, ini mungkin teman-teman kira ini ada tanah. Nah, ini nggak ada tanah ya teman-teman. Penampakannya kalau dibuka kantongnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tidak lumutan. Kalau kita bungkus dengan kantong hitam. Nah, ini kan mudah juga ditemukan. Ini barang yang biasa kita temukan. Karet. Saya ikat dengan karet gelang, plastik hitam, botol bekas. Ini kan flanel bisa dicari di toko buku. Kemudian benih kangkung bisa kita beli di toko online atau di toko pertanian terdekat. Oke, kita lihat lagi yang kedua. Nah, kita buka. Ini tidak ada lumutan. Tidak ada lumutnya, bersih ya. Airnya juga bersih. Ini akarnya. Oke, satu lagi mungkin ya. Nah, ini akarnya. Kemudian kita lihat buka di dalamnya. Nah, ini sama ya, semuanya seperti itu. Semuanya ini sama ya. Tidak ada yang menggunakan tanah ini. Jadi Anda bisa dilakukan di kos atau Anda letakkan di samping jendela rumah Anda. Misalnya di kos atau apartemen bisa dilakukan seperti ini.
Ini air yang diberikan nutrisi. Ini adalah hasil panen pagi hari ini. Sisanya saya akan biarkan sampai 21 hari. Nah, ini kan kita panen baby. Nanti kita mau lihat setelah 21 hari seperti apa pertumbuhannya. Jadi ini cukup untuk kita masak bening ya. Ini tadi saya panen. Ini berapa gram? Ada 300 gram. Bisa dibuat campuran untuk masak bening. 300 gram itu dari 4 pot plastik atau botol plastik. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri kalau banyak botolnya jadi berapa jumlah panennya. Ini ada 5 sisanya botol plastik, 5 pot. Ini saya akan biarkan sampai 21 hari. Jadi kangkung baby yang kita panen ini betul-betul lembut ya. Ini kalau teman-teman mau lihat. Nah, ini lembut sekali. Jadi kita patahkan itu mudah patah. Dan ini masih muda. Jadi ini sebenarnya efektif sekali untuk solusi lahan sempit seperti di kos atau di gang-gang sempit atau lahan perumahan yang lahannya sudah terbatas ya. Oke, ini sudah tidak akan kita biarkan lagi pertumbuhannya, tapi kita akan panen saja. Panennya bisa digunting di sini, digunting, kemudian akarnya ini nanti masih bisa tumbuh lagi. Batang yang di bawahnya ini masih bisa tumbuh. Sehingga minggu depan masih kita bisa panen, teman-teman. Mungkin kita kurangi saja yang kurus-kurus ya kita buang. Tapi yang batangnya yang besar seperti ini memungkinkan kita bisa panen 2 kali. Jadi minggu depan masih bisa kita panen lagi. Kita gunting saja di sini. Kurang lebih setinggi ini. Kita sisakan mungkin 2 atau 3 ruas daun ya. Ruas daunnya di sini. 2 ruas kita potong, nanti dia akan tumbuh lagi. Dan nutrisinya kita naikkan menjadi 1500 ppm. Atau nah, ini hasil panennya. Jadi satu ikat sekitar sebesar ini. Ini kurang lebih ada setengah kilogram untuk 5 botol. Oke, hasil panennya lumayan, bebas pestisida, dan ini masih muda, tentunya higienis ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa jika suka video seperti ini, klik tombol like, share video ini agar bisa menginspirasi banyak orang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis pada channel kami. Terima kasih, salam hijau, salam hidroponik.